hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibina. Hadza kitab ini mashtaddat menjadi bagian yang sangat mendesak ilaihi kepada kitab ini hajatur raghibin, keinginan orang-orang yang punya cita-cita. Begitu si murid pada dengar gurunya ngarang kitab tafsir, murid-muridnya pengen supaya gurunya bisa namatin walaupun di usia yang udah 70-an lebih. Al-Imam Al-Mahalli meninggal usianya 73, tapi dia punya semangat buat ngerampungin tafsir Quran. Si murid girang karena kitab kalau udah dikarang sama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kitab ini diburu. Sannafa kutuban tushaddu ilaiha rihalu. Kalau dia udah ngarang kitab, maka para penuntut ilmu dari berbagai negeri Islam memburu kitabnya. Imam Al-Mahalli bikin kitab usul fiqh, syarah daripada kitab Waraqat Al-Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Dia bikin kitab Waraqat, dibikinin syarah oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ada kitab Jam'ul Jawami Imam Subki, disyarahin lagi oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pokoknya setiap karya yang didengar oleh penuntut ilmu dikarang sama Jalaluddin Al-Mahalli. Tusaddu ilaiha rihal, maka murid dari berbagai macam belahan negeri datang nyari karya itu. Nah, begitu didengar nih tafsir baru separoh, banyak yang nunggu-nunggu, sayang banget belum kelar. Imam Suyuti yang nerusin. Makanya Imam Suyuti kata mashtaddat ilaihi hajatur raghibin. Kitab ini benar-benar dibutuhkan oleh orang yang punya cita-cita supaya tafsir ini rampung, sempurna. Fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim, dalam menyempurnakan tafsir bagi Al-Quran yang mulia. Alladzi allafahul imamu, yang kitab ini telah dikarang oleh Al-Imam. Orang kalau udah julukannya Al-Imam, kealimannya di zaman itu nggak ada yang ngalahin. Ini gelar kehormatan bagi ulama yang ilmunya sampai dalam derajat mujtahid. Pokoknya kalau udah dibubuhi dengan embel-embel Al-Imam, dengan gelar Al-Imam, orang itu ilmunya udah nyampe martabat ijtihad. Man balagha ilmuhu rutbatal ijtihad, orang yang punya kapasitas ilmu boleh berijtihad, itu namanya Al-Imam. Kalau udah Al-Imam semuanya masuk. Al-Hafiz yang punya apalan hadis 100.000 masuk di situ, namanya Al-Imam. Orang yang pendapatnya seandainya berbeda dengan imam yang lain, ya, itu membawa rahmah. Kalau perdebatan yang bukan orang nyampe derajat imam, itu jadi musibah. Yang dikata ikhtilafu ummati rahmah, manakala pendapat-pendapat itu dari pendapat-pendapat orang yang derajatnya sampai dalam derajat Al-Imam, ilmunya udah sampai dalam derajat mujtahid, itu barahmah. Imam Syafi'i beda sama Imam Malik, Imam Malik beda sama Imam Abu Hanifah, beda lagi sama Imam Ahmad. Kalau udah orang dapat julukan Al-Imam, pendapat-pendapat mereka itu bawa rahmah. Wa Malikun wa Ahmadu wa Syafi'i
Abu Hanifah al-Imam tabi'i ala hudam min rabbihim wa rahmati wal ikhtilafu ni'matun lil ummati. Dalam kitab Jawahirut Tauhid, dalam kitab Jawharatut Tauhid al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Kalau udah kelas kapasitas imam, perbedaan-perbedaan mereka itu rahmah. Wa Malikun wa Ahmadu wa Syafi'i. Yang pertama Imam Malik, wa Ahmadu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah Imamut Tabi'i, Imam Abu Hanifah yang masuk dalam kategori ulama tabi'in. Karena apa? Imam Abu Hanifah ketemu beberapa sahabat Rasulullah yang umurnya panjang. Imam Malik tabi'ut tabi'in. Apalagi Imam Syafi'i cuma nemuin Imam Malik. Artinya nggak nemuin sahabat. Generasi yang dekat sama sahabat dari 4 imam adalah Imam Abu Hanifah, sehingga dikata al-imamut tabi'i. Beliau adalah ulama yang ketemu sahabat. Sahabat-sahabat yang umurnya lebih dari 100 dia nemu. Salah satunya Abu Tufail, ya, sahabat yang umurnya lebih dari 100. Imamut tabi'i ala hudam min rabbihim wa rahmatih. Semua imam-imam itu di atas petunjuk dan dalam kasih sayang Allah. Wal ikhtilafu ni'matun lil ummati. Dan perbedaan pendapat di kalangan imam menjadi nikmat buat umat. Ya, itu seperti itu. Julukannya al-imam, orang yang ilmunya nyampe martabat mujtahid. Mujtahid. Al-allamatu, julukannya al-allamah, orang yang sangat alim. Kalau alim orang berilmu, tapi kalau al-allamah dengan sigot mubalaghah, orang yang sangat banyak ilmunya. Jadi ilmu apa aja yang menjadi khasanah kekayaan ilmu-ilmu Islam dia kuasain. Itu julukannya al-allamah. Al-muhaqqiqu, orang yang mampu menyeleksi hukum, menyeleksi dalil, itu namanya al-muhaqqiq. Mana yang kuat? Ini hadis ada banyak. Hadis ada yang kontradiksi. Dia bisa bedain itu mana yang kuat. Itu namanya al-muhaqqiq.